Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Jessica Laita Kasih dengan NIM 31120111057 dengan mata kuliah akuntansi perpajakan. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama itu, jelaskan pentingnya akuntansi perpajakan di perusahaan. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama itu untuk membangun kesadaran pajak bagi wajib pajak. Yang kedua untuk melindungi hak penerimaan negara. Yang ketiga sebagai penyajian bahan evaluasi. Yang keempat menyusun perencanaan dan strategi perpajakan. Dan yang terakhir prediksi tentang potensi pajak perusahaan di masa depan. Selanjutnya untuk soal yang kedua, jelaskan perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan. Di sini dibedakan berdasarkan 6 bagian. Yang pertama, berdasarkan penggunaan laporan keuangan. Penggunaan laporan keuangan pada akuntansi komersial seperti pemegang saham, kreditur, karyawan, manajemen, pemerintah, masyarakat, dan sebagainya. Sementara pengguna laporan keuangan dari akuntansi pajak yaitu Fiskus. Dan yang kedua, berdasarkan pedoman penyusunan dan penyajiannya. Berdasarkan pedoman penyusunan dan penyajian akuntansi umum yaitu PSAK, sedangkan untuk akuntansi pajak adalah undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, sifat informasi. Berdasarkan sifat informasi pada kedua akuntansi ini juga berbeda, yaitu informasi pada laporan keuangan komersial bersifat umum atau dapat digunakan oleh siapa saja. Sementara pada akuntansi pajak, laporan keuangan bersifat rahasia. Biasanya yang tahu hanya manajemen dan Fiskus. Dan keempat, berdasarkan pencatatan. Transaksi pada akuntansi komersial dicatat dengan asas substance over form, yakni pencatatan dan pelaporan dilakukan dengan mengutamakan substansi ekonomi daripada hakikat formal dan hukum. Sedangkan akuntansi komersial, transaksi pada akuntansi pajak dicatat dan dilaporkan apabila memenuhi syarat dan ketentuan perpajakan. Dan yang kelima, berdasarkan mata uang. Laporan keuangan komersial diperbolehkan untuk disusun berdasarkan mata uang selain rupiah, sementara akuntansi pajak wajib menggunakan mata uang rupiah atau diperbolehkan menggunakan mata uang lain yang diizinkan peraturan. Selanjutnya, berdasarkan batas waktu penyampaian. Perbedaan selanjutnya yaitu mengenai batas waktu penyampaian. Menurut Undang-Undang Nomor 40 2007 tentang PT, waktu penyampaian laporan keuangan adalah 6 bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan mengacu Undang-Undang KUP, laporan keuangan fiskal diserahkan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak dan dapat diperpanjang paling lambat 2 bulan dengan ketentuan tersendiri. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, jelaskan mengapa pemerintah memberikan izin menggunakan bahasa asing untuk jenis perusahaan tertentu. Jadi di sini ada 5 alasan. Yang pertama, wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman modal asing. Yang kedua, wajib pajak dalam rangka kontrak karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan pemerintah Republik Indonesia. Yang ketiga, wajib pajak kontraktor kontrak kerjasama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi. Yang keempat, wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di Bursa Efek luar negeri. Dan yang terakhir, wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri. Lalu untuk soal yang keempat, apakah wajib pajak harus memiliki pembukuan secara komersial dan pembukuan secara fiskal? Nah, di sini yaitu jawabannya, akuntansi komersial didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan oleh perkumpulan profesi, sedangkan akuntansi pajak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana ketentuan tersebut mengikat kepada semua anggota masyarakat, termasuk anggota perkumpulan profesi. Dengan demikian, apabila terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak, maka akuntansi pajak mempunyai prioritas untuk dipatuhi di atas praktek akuntansi komersial. Apabila akuntansi komersial tidak mampu menerbitkan laporan keuangan tepat waktu, akuntansi pajak harus mampu menerbitkan laporan keuangan fiskal sendiri.
Nah, selanjutnya untuk nomor 5, apakah yang dimaksud dengan fair value concept? Yaitu nilai wajar atau fair value itu adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nah, selanjutnya untuk nomor 6, sebutkan hal-hal yang akan menyebabkan adanya koreksi fiskal laba rugi komersial. Di sini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, adanya perbedaan waktu, munculnya beda. Dan selanjutnya untuk soal yang ke-8, jelaskan tahapan siklus akuntansi pajak dan akuntansi keuangan. Di sini tahapan siklus akuntansi pajak itu dimulai dari analisis transaksi, jurnal, posting ke buku pembantu, neraca lajur, laporan keuangan komersial, rekonsiliasi fiskal, dan laporan keuangan fiskal. Sedangkan untuk tahapan siklus akuntansi keuangan diawali dengan analisis transaksi, jurnal, posting ke buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Ya, untuk soal nomor 9, jelaskan perbedaan pembukuan pencatatan dan sebutkan aturan yang mengaturnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 28 Ayat 1, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Undang-Undang KUP. Hal mendasar yang membedakan antara kegiatan pencatatan dan pembukuan adalah subjek pajak. Wajib pajak pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha tidak diwajibkan untuk melakukan pembukuan, tetapi tetap harus melakukan pencatatan dengan norma perhitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak atau DJP dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 10, apakah yang dimaksud dengan PPh terhutang dan beban pajak penghasilan? Nah, di sini pajak terhutang itu adalah pajak yang dihitung dari penghasilan kena pajak. Beban pajak penghasilan adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode.